Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini kita akan bahas film lagi, film horor yang tayang hari Kamis seperti biasa, film horor lokal dan film yang gue lihat ya trailernya cukup menjanjikan sebenarnya. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Anak Kunti. Kapan wae mateni kowe? Ning aku seneng doyok ku sengsara. Garis takdirku sebagai anak Kunti tidak bisa dirubah. Oke, film Anak Kunti ini seperti gue bilang tadi, trailernya menjanjikan. Gue bisa lihat trailernya lumayan oke lah secara eksekusi ya. Dan juga bisa gue lihat secara visual juga kayaknya oke dari trailernya gitu. Dan juga film ini akhirnya diangkat bukan lagi dari kisah nyata. Jadi benar-benar film yang pure buatan sang penulis ya, si Bambang Drias ya, selaku sutradara juga di sini. Dan lalu apakah film ini sesuai dengan ekspektasi gue setelah melihat trailernya? Untuk itu langsung aja kita bahas dan kita review di review film kali ini. Let's go. Oke, feels pertama ya untuk gue ya setelah nonton ini ya, gue ngerasa film ini memang hampir bagus bisa gue bilang. Dan juga film yang awalnya secara premis bisa gue rasain kayaknya bakal menjawab ekspektasi gue dengan bagus gitu ya. Dan gue juga cukup suka gitu ya secara premisnya. Dan terlebih lagi gue rasa film ini film horor yang memang ingin bercerita. Gue suka nih film horor yang pengen menyampaikan cerita gitu ya. Dan untuk lengkapnya nanti akan gue bahas tuntas di segmen review. Dan sekarang gue pengen sampein dulu untuk sinopsis dari film ini. Dimana sinopsis dari film ini menceritakan seorang anak gadis ya, dimana anak gadis yang bisa gue bilang cukup kasihan juga ya, yang bernama Sarah. Dia yatim piatu dan dari kecil memang dititipkan di pondok pesantren, dimana Sarah ini sebagai santriwati yang sudah mulai beranjak dewasa dan posisinya memang tidak tahu menahu nih dimana asal usul keluarganya dan siapa orang tuanya gitu ya. Jadi ini benar-benar pure menceritakan seorang anak gadis yang sebatang kara. Dan di waktu yang sama si Sarah ini memang saat itu sedang libur semester ya untuk pondok pesantrennya. Dan pondok pesantrennya ini karena santri-santrinya juga kalau libur pulang kampung, membuat si Sarah ini ditinggal oleh teman-temannya untuk pulang kampung ya. Dan artinya dia sendirian di pondok pesantren ini, tidur sendirian di mes gede gitu. Dan tentunya bisa teman-teman duga ya, tentunya teror-teror hantu mulai muncul di sini. Tapi menariknya secara premis gue suka nih, dimana dia alur ceritanya cukup runut dan juga cukup bisa diikutin gitu, cukup bisa dinikmatin ya. Yang dimana di sini tiba-tiba si Sarah ini kok dihantui gitu ya, dihantui oleh sesosok makhluk berupa Kunti. Dimana si Kunti ini terus memanggil-manggil dirinya di dalam mimpi ya, dan juga memperlihatkan mulai menghantuinya dengan pesan yang ingin disampaikan oleh sang Kunti, yaitu "Do, pulang do," katanya gitu. Jadi mengisyaratkan menyuruh Sarah pulang. Tapi tentunya Sarah bingung banget kan, loh pulang kemana lagi? Dia nggak tahu menahu ya mau pulang kemana, orang dia juga nggak tahu di mana letak dia tinggal dan lahir kan semasa kecil. Dan berangkat dari situ Sarah pun mulai agak galau, agak bingung gitu ya, maksudnya apa gitu ya dari penampakan yang dia lihat dan apa maksud dari pesan tersebut. Sampai akhirnya puncaknya akhirnya dirasuki oleh makhluk tersebut. Dan melihat hal tersebut, sang Pak Kiai pemilik pondok pesantren dan juga beserta sang istri kaget pastinya ya melihat si Sarah tiba-tiba begitu gitu ya. Dan lalu tiba-tiba ternyata istri dari sang Kiai ini ternyata punya cerita ya, sejarah asal muasal dari mana Sarah ini berasal gitu. Jadi singkat cerita, Sarah tiba-tiba diberikan info di mana dia berasal dan juga siapa yang mengantarkan dia ke pondok ini. Dan tentunya ternyata dia ini berasal dari sebuah desa di Jawa ya. Dan di situ dia menyebutkan sang istri sang Kiai ini bahwa yang mengantarnya bernama Aminah. Dan singkat cerita, Sarah pun akhirnya bergegas ya untuk bisa ke desa tersebut dan mencari seseorang bernama Aminah. Dan dimana di waktu yang sama ternyata desa tersebut juga desa dari sahabatnya di pondok pesantren. Jadi dengan dibantu sahabatnya yang bernama Aziza, akhirnya bergegas ya untuk bisa mencari orang ibu-ibu bernama Aminah. Dan anehnya semenjak si Sarah ini datang ke kampung tersebut ya, ke desa tersebut, hal-hal aneh, teror-teror mulai terjadi. Dimana puncak konfliknya banyak warga desa yang menjadi korban dari teror-teror tersebut. Dan lalu apakah yang menyebabkan teror itu, dan apakah si Azizah dan juga si Sarah berhasil
menemukan Aminah. Tentunya bisa teman-teman langsung tonton aja, gue nggak bisa spoiler kali ini, yang dimana langsung aja kita masuk ke segmen review. Ini mana review dari gue buat film ini. Gue rasa film ini memang secara plot cerita, secara plot premis gue lumayan suka ya, dimana plot premisnya cukup jelas, cukup runut dan cukup masuk akal, dan gue bisa paham gitu. Alur seperti ini memang alur yang memang membuat kita agak dibawa bertanya-tanya dan membuat kita seperti kayak kena hook ya, dimana tentunya kita kan penasaran ya, siapa Azizah, siapa ibunya Sarah, dan lalu siapa yang menteror warga desa, dan juga kenapa penyebabnya, dan apakah Sarah berhasil bertemu dengan keluarganya. Tentunya bisa membuat kita cukup penasaran gitu sampai di tengah film. Tapi sayangnya dari plot cerita ini gue ngerasa dari third act-nya gue nggak bisa terus ikutin jalan ceritanya, karena udah mulai banyak hal-hal yang bisa gue bilang cukup patah gitu ya, yaitu transisi karakter utama kita, yaitu si Sarah, yang gue cukup kaget ya. Dari awal mula bisa kita lihat dia adalah sosok yang manis gitu ya, sosok yang pendiam dan juga nggak banyak emosi yang dia keluarkan. Kok bisa tiba-tiba di tengah film gue bisa melihat si Sarah ini meledak-ledak gitu ya. Akhirnya itu cukup mungkin transisi karakter yang gue cukup kaget loh, kok bisa berubah begitu cepatnya. Dan selanjutnya juga bisa gue lihat transisi karakter si Azizah, temennya, yang gue nggak habis pikir nanti di ending, yang ini spoiler gak ya, dan gue mungkin gak bisa cerita, jadi yang dimana intinya aja gue bisa bilang si Azizah ini gue cukup kaget lah, karakternya itu bisa switch sebegitu cepatnya, dan bahkan gue gak bisa paham gitu kenapa alasannya si Azizah begitu switch cepatnya, karena gue gak ngelihat bahwa si Azizah sebegitu dekatnya dengan sang ayah. Jadi mungkin itu ya kisi-kisi yang bisa gue kasih aja. Gue takutnya kalau ngomong lebih detail lagi nanti jadinya spoiler. Dan juga yang gue cukup aneh lagi dari film ini sebenarnya, untuk minus yang bisa gue sebut ya untuk dari review yang ada, yaitu transisi cerita di third act-nya. Gue agak nggak paham tuh kenapa tiba-tiba kok warga desa berkesimpulan bahwa si Sarah ini adalah anak Kunti yang menteror warga desa tersebut. Karena dari awal kan sebenarnya rumor yang beredar di desa tersebut bahwa si Sarah ini adalah jelmaan Kunti gitu ya, yang menyebabkan Kunti yang ada di desa tersebut menteror warga. Tapi kenapa kok tiba-tiba jadi berubah gitu ya, narasinya jadi anak Kunti. Itu mungkin yang ada kayak jembatan yang hilang ya antara cerita dari premis ke penjelasan akhir dari film ini. Mungkin itu jadi masalah mungkin buat gue dari penulisan di third act-nya, karena gue nggak bisa paham gitu kenapa kok konklusinya bisa secepat itu ya. Tapi terlepas dari itu, gue masih bisa bilang ini film memang secara eksekusi indah banget ya. Secara pemandangan desa bisa gue bilang ini salah satu film di tahun ini yang secara looks paling oke sejauh ini, film horor yang ada di tahun 2025. Gue bisa bilang emes banget untuk dari teknik grading color, warnanya tuh cakep banget, cantik banget, dan juga pencahayaannya tuh oke banget di sore hari, di daytime itu keren banget ya. Gue bisa lihat ada garis-garis cahaya matahari yang lewat di pepohonan itu. Wah keren sih, gue suka banget sih dari teknik pengambilan gambar secara pencahayaan dan juga secara grading warna. Dan bisa gue lihat ya, warna-warna dari daun-daun di hutan desa tersebut tuh memanjakan mata banget gitu. Apalagi setelah gue di minggu lalu agak kecewa ya dari nonton Rumah Teteh gitu ya, yang parah banget menurut gue. Dan sekarang gue disajikan dengan visual yang cantik gini, gue cukup emes sih ngeliatnya. Jadi itu mungkin salah satu nilai plus dari film ini. Dan mungkin nanti di visual bisa gue bilang ini salah satu nilai yang cukup tinggi harusnya bisa gue sebut dari visual, karena keren banget. Bisa teman-teman langsung tonton aja mungkin untuk dari segi visualnya cakep, dan juga dari segi teknik pengambilan gambar juga di beberapa kesempatan gue cukup suka lah. Dimana ada teknik yang muter-muter gitu ya, masih ada di sini, keren banget. Yang walaupun memang di beberapa kesempatan di film-film lain gue juga sering lihat sebenarnya, tapi ini juga mengangkat tema tersebut, jadi mengesankan gue bahwa film ini memang film yang horor secara eksekusi cukup modern, cukup ngikutin era masa kini gitu ya. Jadi ya cukup suka gue, walaupun memang di beberapa kesempatan dari segi horornya gue nggak bisa dapat kesereman yang ada, jadi gue kurang ngeri ya nontonnya, karena secara hantunya juga nggak serem banget menurut gue, karena Kunti yang diperlihatkan di sini mungkin bisa gue bilang masih lebih serem jauh Susana dari segi Kunti ya. Karena dari segi prosthetic makeupnya gue ngelihat terlalu too much dari prosthetic makeupnya gitu. Yang bisa gue tahu kan Kunti kan memang udah polos aja ya, yang penting putih
pasi aja gitu kan mukanya. Tapi kalau bisa gue lihat di film ini Kuntinya tuh agak terlalu too much menurut gue dari segi make upnya. Padahal yang meranin udah sekelas Nita Gunawan, harusnya cukup bisa dimaksimalkan lebih baik lagi harusnya. Karena ya secara looks Nita Gunawan sebenarnya bisa cocok sebenarnya jadi Kunti ya. Karena kan sosok Kunti ini kayak gitu ya, tinggi, putih, rambut panjang, dan tinggal dipakein baju putih pasti serem banget gitu ya. Dan bisa kita ingat mungkin kalau kayak Kunti tuh scene-scene kayak di jendela yang lewat doang, ngelihat doang, itu harusnya ada ya. Cuma sayangnya di film ini nggak ada nih shot-shot Kunti yang generik tuh nggak ada, sayang banget ya. Mungkin itu kali yang bisa gue bilang kenapa jadinya film ini agak kurang serem. Dan mungkin movement dari sang Kunti ini di beberapa kesempatan diulang-ulang ya. Kayak contohnya lagi nakut-nakutin temennya si Sarah itu ya. Di situ ada si Kunti ini lagi diri gitu kan di depan dia kan, lagi tidur nih si Azizah, dan Kunti itu movementnya terbang dan datang nyamperin si Azizah. Itu mungkin diulang-ulang nanti ada di beberapa kesempatan, dan itu mungkin yang membuat kita jadi agak cukup tertebak gitulah. Dan juga mungkin satu yang bisa gue berikan dari segi jump scare-nya. Bisa gue bilang jump scare-nya di beberapa kesempatan gagal ya untuk bisa mengagetkan para penonton. Karena mungkin bisa gue bilang jump scare tuh kan harusnya dari scene kita di setup untuk bisa, oh ini akan ada jump scare nih di sini nih gitu kan. Dan kita paham nih akan ada jump scare. Tapi harusnya ketika kita penonton ini menebak akan ada jump scare, harus itu ditiadakan gitu ya. Kita sering kan kayak, wah nih bentar lagi jump scare nih, kita tutup mata kan biasanya. Dan ketika merasa udah aman, oh nggak ada jump scare, kita santai lagi kan. Nah di situ saatnya harusnya ada jump scare. Tapi sayangnya ini ketika kita udah di setup untuk siap-siap ya bahwa di situ ada jump scare, malah di situ ada jump scare beneran. Nah, itu justru membuat jump scare-nya gagal. Jadi menurut gua harusnya ketika ada jump scare-nya ditiadakan. Dan ketika penonton merasa udah aman dan tidak ada jump scare, baru jump scare dihadirkan. Itu mungkin ya. Jump scare yang bisa gue bilang harusnya cukup sukses gitu secara teknik cut editingnya harusnya. Jadi menurut gue jump scare di sini di beberapa kesempatan gagal untuk bisa mengagetkan para penonton. Jadi ya buat gue pribadi untuk jump scare gue nggak ada yang kaget sama sekali, karena bisa gue sebut berhasil ketebak gitu ya, dan udah berhasil siap-siap untuk bisa menantikan jump scare gitu. Dan juga yang gue suka ada di beberapa kesempatan yaitu unsur-unsur komedinya, dimana unsur komedinya bisa gue tulis di sini ada di beberapa komedi cukup berhasil membuat gue agak ketawa ya, dimana di situ ada dialog si dokter muda ini yang ngundang si Aisyah dan juga Sarah untuk bisa mampir ke puskesmas yang cukup aneh gitu kan di situ ya. Jadi itu mungkin yang membuat komedi cukup berhasil ya. Penonton di beberapa kesempatan juga gue lihat ada yang ketawa juga, jadi cukup berhasil. Dan juga mungkin untuk hal yang cukup mengganjal buat gue bisa lihat dialognya Iwake. Dialognya Iwake di beberapa kesempatan gue ngerasa kayaknya agak kaku gitu ya untuk pelafalan bahasa Jawanya. Dan mungkin koreksi gue kalau gue salah, karena gue sendiri gue nggak terlalu fasih bahasa Jawa. Jadi mungkin untuk teman-teman yang orang Jawa mungkin bisa tulis di kolom komen di bawah untuk yang udah nonton, apakah memang dialog Iwake memang agak kaku atau memang perasaan gue aja, bisa tulis di kolom komen di bawah. Dan minus terakhir mungkin yang bisa gue sebutkan yaitu adalah di third act-nya pastinya. Sayang banget menurut gue, dimana harusnya premis yang udah bagus dan juga konflik yang udah mulai dibangun secara oke, tapi ditutup dengan ending yang bisa gue bilang agak terlalu terburu-buru ya. Dan juga ada transisi yang cukup patah menurut gue, dan seakan-akan membuat film ini kayaknya pengen buru-buru diselesain aja gitu. Jadi mungkin itu ya, untuk di third act-nya gue ngerasa agak kurang dan juga agak kurang nendang. Padahal mungkin ini bisa gue bilang salah satu film yang punya potensi secara cerita harusnya cukup bagus secara keseluruhan, karena dari visualnya udah oke, dari premisnya udah oke, dan bisa gue bilang juga dari segi acting karakternya juga cukup oke harusnya. Terlepas dari yang bisa gue bilang tadi ya, karakter utamanya cukup patah, dan juga karakter si Azizah juga nanti di ending cukup patah. Gue jadi ngerasa ada agak cukup gap ya antara puncak konflik di film ini dan juga penyelesaian di film ini. Jadi mungkin itu sedikit yang bisa gue rasakan setelah nonton ini. Dan sisanya bisa gue bilang film ini memang cukup punya potensi yang bagus ya, dan juga masih cukup layak ditonton menurut gue. Terlebih lagi dari segi visual, gue bisa bilang ini keren banget, dan salah satu film yang cukup patut gue apresiasi nih untuk dari segi visual, dan mungkin salah satu film terbaik lah sejauh ini ya di awal tahun ini ya, untuk dari segi visual di film horor lokal Indonesia. Dan berikut kurang lebih untuk review gue untuk film ini,
film Anak Kunti. Dan untuk penilaian, singkat aja, untuk penilaian udah gue tulis di sini ya. Dimana untuk dari segi storynya, premisnya gue suka, tapi memang endingnya tadi seperti gue bilang agak meh menurut gue. Jadi mungkin untuk dari skor, untuk story bisa gue kasih dengan skor 3/5. Dan untuk acting juga sebenarnya gue nggak ada masalah ya untuk acting. Jadi mungkin bisa gue kasih dengan skor 2/3. Dan dari segi visual mungkin bisa gue kasih dengan skor 2/2 ya. Tapi memang sayangnya di beberapa kesempatan malam harinya agak cukup gelap. Tapi gue nggak masalah sih, karena memang ada praktikal cahaya juga yang bisa membantu penerangan ya di malam hari. Jadi mungkin bisa gue kasih dengan skor 1,5/2. Jadi untuk final verdict untuk film ini bisa gue kasih dengan skor 6,5/10. Dan berikut kurang lebih untuk review gue untuk film ini, film Anak Kunti. Dan untuk teman-teman semua yang udah nonton, apakah setuju dengan review gue, bisa tulis di kolom komen di bawah. Kita bisa diskusikan tentunya seperti biasa, pastinya seru banget. Dan juga untuk teman-teman semua yang udah nonton review ini sampai habis, thank you banget. Dan untuk teman-teman semua yang baru nonton, bisa please banget langsung aja klik tombol subscribe dan juga tombol like agar gak ketinggalan tentunya video-video review film-film lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. As always seperti biasa, gue Tegar Irsyad.